pengalaman-pengalaman seperti apa pengelolaan hutan di Sumatera Utara, dan mungkin seperti apa hutan-hutan kita bisa kelola di sini juga, tiga luas, itu Pak Pratira Alamin, ya. Kemudian karena beliau beralaman mungkin setelah saya akan coba ya bagaimana perkembangan potensi ekonomi hutan loser, ya. Perekonomian kita seperti apa sebenarnya di Gayo Luas itu, dan bagaimana potensi pengembangannya, dan bagaimana kita meraih potensi dalam kondisi new normal ini. Jadi saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai apa itu perkembangan perekonomian Gayo Luas sejak tahun 2000, ya. Kemudian perbandingan perekonomian kita dengan perekonomian lainnya di Aceh, dan seperti apa potret perekonomian Gayo Luas 2019 kondisi terakhir, dan bagaimana potensi pengembangan ke depan. Di sini saya coba mendengar beberapa konsep, ya. Konsep menumbuhkan benih ekonomi itu bagaimana sih konsepnya secara teori, ya. Jadi SDA itu tidak pernah menjadi berkah akibat terperosok dalam 4 skenario, ya. Jadi ada riset yang mengatakan ekonomi itu tidak akan jadi berkah kalau apa? Pertama, SDA yang besar membuat daerah atau negara luput melakukan variasi kegiatan, ya. Jadi karena kita luput melakukan variasi kegiatan, kita sehingga sumber daya alam yang ada di kita akan jadi punah. Karena kita hanya akan meloyang itu saja. Itu satu. Itu disebut dengan Dutch disease istilahnya. Yang kedua, model penataan ekonomi politik yang sentralistik itu juga sangat berpengaruh karena masyarakat setempat tidak bisa menikmati. Yang ketiga, model penataan ekonomi politik desentralisasi yang sekarang ini menonjol adalah praktik rent seeking yang sesuai dengan desentralisasi ekonomi. Apa itu rent seeking? Orang-orang tertentu saja yang bisa menikmati hasil-hasilnya. Kemudian ada kebijakan liberalisasi, investor silakan masuk sebesar-besarnya, ya. Akhirnya ekonomi asing menjarah kekayaan ekonomi kita. Ini menjadi isu besarnya. Kemudian untuk membuat variasi itu apa? Kita harus melakukan transformasi ekonomi. Apa itu transformasi ekonomi? Ya, kalau menurut Todaro itu, pertama, kalau perekonomian kita utamanya primer, itu kalau kita melakukan transformasi adalah sektor primer itu akan turun kontribusinya pelan-pelan. Bukan berarti kita misalnya kayak pertanian, pertambangan itu turun kontribusinya. Turun kontribusinya apa? Bukan berarti kegiatannya turun, tetapi apa? Ada nilai tambah yang lain yang naik. Apa itu? Meningkatnya pangsa sektor sekunder, industri dan konstruksi. Jadi kalau industri dari sektor pertanian, industri pertanian itu lebih digalakkan, maka akan terjadi transformasi dari primer ke sekunder. Selanjutnya ada yang namanya pangsa tersier, jasa memperlihatkan kontribusi jasa-jasa akan tumbuh, tapi bukan hanya jasa administrasi pemerintahan. Ini menurut Todaro. Apakah kita sudah mengarah kepada hal yang ini? Ini menarik. Jadi kontribusi ekonomi kita sejak tahun 2004, ya, itu primer itu menurun, ya, menurun kontribusinya. Bukan berarti pertanian itu berkurang, tidak, ya, tetapi apa? Ada sektor lain yang tumbuh, yaitu seperti apa? Industri pengolahan. Jadi kalau industri pengolahan bisa menjadi leading sektor perekonomian Gayo Luas, harapan besar transformasi ini akan bisa terjadi. Tetapi ini ada jumping, Bapak Ibu. Apa itu jumping? Lompat dari industri, dari pertanian ke jasa. Tetap apa itu jasa-jasa? Jasa-jasa yang mungkin sangat tidak menguntungkan secara total. Apa itu? Yaitu sektor-sektor yang berhubungan dengan apakah jasa pemerintahan atau yang lainnya. Hanya itu yang bisa berkembang. Tapi kalau sektor-sektor lainnya di sektor jasa bisa berkembang, itu bagus. Misalnya apa? Perdagangan, kemudian jasa hotel dan restoran dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin ekonomi Gayo Luas ini bisa berubah dengan baik, yaitu terus dengan baik, adalah industri pengolahan bisa menjadi leading sektor. Apa? Ini akan bisa cepat mengurangi kemiskinan. Kemudian ini perkembangan dari sejak tahun 2000, memang pertanian memang dasar kita, ya, dasar kita. Dia itu besaran nilai tambahnya terus meningkat dari 163 miliar ke 296 miliar 2005, 2010 481, kemudian meningkat terus, ya. Di 2010 itu 588 miliar, 2015 847 miliar, di 2019 sampai 1 triliun nilai tambah kita dari sektor pertanian. Tetapi apakah produk lanjutannya diikuti? Kemudian kita lihat perekonomian kita, pertumbuhan ekonomi kita, Bapak. Halo, ya? Bang Ardi. Untuk slide-nya belum di-view, Bang. Slide. Oh, belum di-view.
Ini udah? Oke, Sudah? udah. Udah. Apa dibesarkan Bang? Jadikan satu aja. Biar dibesarkan. No. Gimana menjadikannya nih? Sikuena. Oke. Background Bang. Nih. Hah? Si samping A-nya. Raga. Hanya ya penggu tahnya. Lanjut. Teknologi. Green. Lanjut. Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut. Jadi pertumbuhan ekonomi gaya luas itu ya, itu ada miris kita 22 tahun ini ya. Ya, 2018 2,18 ya. 2019 1,01. Jadi dunia belum krisis, kita sudah krisis duluan ya. Dunia belum resesi, kita sudah resesi duluan. Apa penyebabnya ini ya? Jadi demikian juga kalau kita lihat berdasarkan sektor primer, sekunder dan tersier ya. Jadi ternyata yang paling parah turun itu adalah sektor primer kita, ya, pertanian kita dan sektor industri kita, ya. Kenapa terjadi perlambatan begitu besar di gaya luas dalam 2 tahun belakangan ini? Walaupun di awal-awal perekonomian kita itu 2007 sampai 2011 itu perekonomian sektor industri itu sudah mulai berkembang, ya, pengolahan hasil hutan, ya. Kemudian kita lihat lagi dari sisi pengeluaran, Bapak Ibu. Ya, dari sisi pengeluaran ternyata net ekspor barang dan jasa kita selalu negatif ya. 2010 390 miliar, 2015 768 miliar, 2019 930 miliar. Apa artinya? Artinya lebih besar impor kita dibandingkan ekspor kita. Jadi kalau di total itu kelebihan impor itu dibandingkan ekspor kita 930 miliar. Artinya apa? Defisit dari sisi perekonomian. Lebih banyak barang yang jasa yang masuk dibandingkan yang keluar. Jadi apa yang bisa kita penuhi dari yang kita punya? Ini masih menjadi pertanyaan besar. Ya. Kemudian dari sisi pertumbuhan juga iya. Ya, pertumbuhan ini besar sekali, pertumbuhan dan ekspor ini. Ya, 18,40, 6,7, 20,45. Inilah penunjang ekonomi kita jadi negatif. Ya. Karena net ekspor kita itu terlalu besar barang yang masuk. Jadi barang yang masuk itu bukan menambahkan PDB, tapi mengurangi PDB yang ada kita punya. Kemudian dari sisi distribusi penduduk dan PDB. Jadi PDB kita, ya, dibandingkan dengan daerah lain di Aceh, kita itu berkontribusi hanya sekitar 1,59. Tapi bagaimana posisi kita itu bisa menjadi bagaikan air segelas penghapus dahaga di padang pasir. Artinya apa? Kita itu kecil, ya, tapi harus berbenah diri, mau membuka diri dan bisa bekerjasama dengan pihak lain, agar kita itu dilirik dan bisa dijadikan pangsa daerah lain itu tertarik dan bisa bekerjasama dengan kita. Kemudian ini yang menarik tadi ya, di Aceh perekonomian Aceh itu masih tumbuh 4,15 ya. Jadi di 2019 kita itu hanya tumbuh 1,01%. Ya, serasa di Aceh itu mungkin pada tahun 2005 lah ada mungkin pertumbuhannya mungkin 1 atau negatif. Tapi kenapa gaya luas ini bisa seperti ini? Kemudian dari sisi kontribusi kita, ya, sektor lapangan usaha. Jadi memang lapangan usaha kita sebagian besar memang pertanian, hampir sama dengan daerah-daerah yang lain. Tetapi daerah-daerah lain berusaha mengembangkan sektor, ya, satu tahap di atas pertanian itu menjadi sektor industri pengolahan hasil pertanian. Kemudian seperti apa lagi pendapatan per kapita kita? Jadi pendapatan per kapita gaya luas itu sekitar 27.900.000 rupiah per tahun. Jadi per bulannya berapa? Jadi sekitar sekitar 2 atau 2,5 juta gitu ya. Itu sangat kecil bagi kita. Jadi ini perlu menjadi perhatian kita. Kemudian dari sisi lain lagi, ya, sebenarnya kondisi existing terakhir kita, kontribusi pertumbuhan dan kontribusi ekonomi kita. Jadi ekonomi kita, ya, sebenarnya 38% oleh sektor pertanian yang warna hijau, ya. Kemudian 10,77% oleh sektor industri pengolahan. Tetapi kedua sektor ini minus di tahun 2019, ya.
Sehingga peran dia terhadap perekonomian kita, dia itu minus 0,73 untuk pertanian, mengurangi pertumbuhan kita. Kemudian industri pengolahan 0,27. Jadi dari 1,01% tadi, industri pengolahan dan kehutanan pertanian ini menurunkan pertumbuhan perekonomian kita. Ya, jadi yang tumbuh itu apa? Yang tumbuh itu adalah perdagangan besar dan eceran. Ya, itu makanya net ekspor kita tinggi sekali. Barang-barang dari luar masuk semua ke kita. Ya, itu. Kemudian administrasi pemerintahan juga nggak bisa tumbuh. Ya, kemudian dari sisi kontribusi. Oke, kemudian apa usulan dan rekomendasi ya supaya nanti bisa ya teman. Jadi pertama, tantangan pemilihan sektor kunci apa yang harusnya dikembangkan ya. Jadi pemilihan sektor kunci itu sebenarnya apa sektor-sektor yang sudah berkontribusi dengan PDB kita ya. Kita mempertimbangkan leading sektor yang sudah ada seperti ini. Tetapi harusnya kita pertimbangkan keberlanjutannya ya. Yang itu seperti industri tadi dan sektor pertanian yang sudah menjadi leading sektor. Yang kedua, melakukan pemilihan sektor ekonomi yang berpeluang dikembangkan. Ya, seperti apa yang perlu, yang ini kita bisa dapatkan dari expert ya dengan SDM yang mendukung ya. Seperti apa? Industri hasil pertanian. Ya seperti itu Sam tadi, daripada dibakar ya ditungku, lebih baik itu kita manfaatkan untuk furniture atau sebagainya. Kemudian bagaimana memanfaatkan potensi-potensi yang bisa meningkatkan value chain-nya atau nilai tambah dari sektor tersebut. Jadi potensi pengembangnya adalah Gayo Luas punya potensi alam kalau existing ya, loser yang bisa dimanfaatkan. Sektor pertanian ya, sektor primer. Sekundernya apa? Industri pengolahan, lanjutan dari sektor pertanian tadi. Ya, tetapi ini harus didesain ya, nggak bisa dibiarkan. Dinas perindustrian, bagaimana ini gitu ya. Kemudian membuat industri pengolahan satu tahap dari sektor pertanian. Ya, misalnya kemudian sektor tersier, pariwisata dan budaya, apa? Tari Saman untuk penciptaan kesejahteraan dan pariwisata. Ini penting sekali karena kita punya hutan loser. Jadi apa masalahnya? Jadi gini, apa masalahnya? Ini harus kerjasama ya untuk mengembangkan semua potensi-potensi ini. Gayo Luas dikenal dengan Gunung Loser, Tari Saman, kopi yang sudah punya trademark Gayo, ya, Tusam dan Triwangi. Itu kondisi existing. Ada lagi yang bisa mungkin dikembangkan menarik dari hal-hal yang kecil-kecil, seperti industri kecil. Ya, prasarana, tapi perlu disiapkan prasarana untuk menyerap produksi. Mesti disiapkan. Contohnya seperti apa? Yang sekarang ini lagi dikembangkan, ada di Pepela, namanya Kecamatan Pining, itu ada kelompok ibu-ibu bikin kerupuk yang dikemas macam maicih ya. Itu kerupuk pedas itu. Jadi dia bilang Kerawang Chief. Ini bagus sekali nih, seperti ide-ide seperti ini, tapi barang ini belum nampak beredar di Gayo Luas. Kemudian jangka menengah dan panjang kita harusnya bergerak ke bisnis di sektor IT ya. Berpeluang besar investasi SDM sudah dimulai dari tingkat SD. Jadi SD sekarang dengan webinar dan sebagainya itu harusnya kita sudah bisa bergerak ke sana. Kemudian industri lanjutan dari pederesan getah betinus yaitu industri furniture misalnya ya, atau kerajinan olahan hasil kue pinus. Jadi mungkin kita perlu belajar ini ke Jerman tadi bagaimana mengolah pinus mereka sehingga menjadi kayu dan bisa sangat bermanfaat. Dan juga kita harusnya memanfaatkan listrik ya, listrik yang sumber daya kita yang begitu banyak yang bisa kita gunakan untuk bagaimana Sriwangi itu bisa disuling dengan listrik yang ada di kita. Kemudian yang terakhir ini pesan-pesannya dari beberapa riset di dunia ya. Jadi meningkatkan antisipasi terhadap peluang resesi ekonomi dampak Covid ini, pertama memang perlu pemimpinan yang tangguh yang kuat ya. Yang kedua perlu langkah-langkah terukur ya. Kemudian perencanaan jangka menengah dan panjang yang matang dan perlu kita perhatikan sekitar kita mulai dari tetangga. Karena kalau kita tidak melakukan ini karena keadaan ini sudah mulai resesi. Jadi Singapura sudah resesi, Indonesia juga mungkin pertumbuhan ekonominya bisa di bawah -3 atau -4%. Kemudian memastikan janji apa yang dibutuhkan benar-benar diimplementasikan oleh lembaga keuangan, oleh pemerintah, dan oleh bisnis. Itu kira-kira masukan dari saya. Terima kasih. Bisa kita diskusikan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.